Pada saat ini, melihat mayat yang tak terhitung jumlahnya di jurang pemakaman pedang, kulit kepala para yang mulia mati rasa dan jiwa mereka bergetar. Orang-orang ini telah mati selama bertahun-tahun, tetapi masih memancarkan aura yang membuat mereka takut. Satu demi satu, semuanya memancarkan aura yang menakutkan, seperti dewa dan iblis. Para master top ini semuanya mati di sini. Dan di antara mayat orang-orang terhormat ini dan peti mati, ada seorang lelaki tua duduk bersila dengan pedang tajam di tangannya. Dia telah duduk selama bertahun-tahun, tetapi pada saat ini, tubuhnya memancarkan aura pembusukan dan dingin. Pada saat yang sama, yang mengejutkan semua orang, mereka bahkan merasakan jejak kehidupan dari mayat ini. Mereka semua telah merasakan dan menghitung sebelumnya bahwa sama sekali tidak ada aura kehidupan pada mayat ini, tetapi sekarang, ada nafas kehidupan yang menembus mereka, menyebabkan rambut mereka berdiri, kulit kepala mereka akan meledak, dan tubuh bergetar. Bagaimana itu bisa terjadi? Menilai dari pakaian dan nafas lawan, dia setidaknya adalah orang yang kuat di zaman kuno, dan dia jauh lebih tua dari Zhuge Rulong dan King Su Guhua. Bagaimana master seperti itu bisa duduk sampai saat ini? Bahkan jika itu seperti jiwa kuno iblis, ada jiwa yang terpelihara, tetapi itu hanya sisa jiwa, dan tidak ada nafas kehidupan. Pada saat ini, semua orang merasakan kekuatan menelan yang mengerikan keluar dari tubuh tua ini. Kekuatan menelan yang mengerikan itulah yang menarik mereka ke bawah, dan, saat dia menelan dan bernapas, kabut hitam di jurang pemakaman pedang ini bergelombang, dan kabut hitam niat pedang yang tak berujung, seolah-olah mengikuti nafas mayat ini, naik dan turun. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu hanya mayat, tapi ada nafas yang keluar. Apalagi napas orang ini terlalu dingin, dan napas dingin itu melekat di tubuhnya, membuatnya seperti dewa iblis. Beberapa orang terhormat kehilangan sikap mereka dan tidak bisa diam, mereka berjuang keras. Namun, di bawah kekuatan berdenyut ini, mereka tidak bisa bergerak. "Siapa kamu?" ucap beberapa yang mulia bertanya dengan suara rendah, karena aura di tubuh lawan terlalu aneh, jelas dengan niat pedang yang tajam, tetapi ada kekuatan suram yang merembes keluar, dan ini kekuatannya sangat dingin, yang benar-benar seperti kekuatan klan iblis. Apakah lelaki tua ini adalah penguasa iblis? Di sekitarnya, mayat para bangsawan yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi lelaki tua itu, dan peti mati ditempatkan seperti altar makam, mengepung lelaki tua itu di tengah. Pada mayat membusuk yang tak terhitung jumlahnya, roh pedang bertahan, membentuk pemandangan yang tragis. "Saya hanya pecundang di jalan latihan spiritual, tidak lebih." Disertai dengan kelemahan dan pembusukan, suara itu datang dari lelaki tua itu, "Mungkin, kamu bisa memanggilku leluhur pedang." Ucap lelaki tua itu berbicara. "Apa, leluhur pedang?" Gumam para yang mulia semua terkejut, karena mereka telah mendengar nama ini, leluhur dari paviliun pedang Tongtian kuno, yang dikenal sebagai leluhur pedang, bisa mendapatkan gelar seperti itu, adalah pendekar pedang paling kuat di surga kuno, raja pedang yang sebenarnya. Apakah orang ini leluhur paviliun pedang Tongtian kuno? Tapi ini terlalu berbeda. Di mata semua orang, leluhur pedang yang sebenarnya adalah kekuatan paviliun pedang Tongtian, sosok dunia nyata, orang kuat surgawi yang setidaknya sosok tingkat tertinggi, bagaimana bisa terlihat seperti ini? Pada saat ini, Qin Chen juga jatuh ke dasar jurang ini, menatapnya dengan kaget, apakah ini leluhur pedang dari paviliun pedang Tongtian? Dia tidak bisa mempercayainya. Apa yang terjadi tahun itu? Tiba-tiba, di cakram giok alam semesta, gelombang jiwa yang ganas melonjak. "Tuan, apakah itu kamu?" Di tubuh Qin Chen, cahaya pedang muncul, berubah menjadi penampilan master pedang abadi, menatap lelaki tua itu dengan gembira, dan berkata dengan gemetar. Master pedang abadi terkejut, suaranya bergetar, dan dia menatapnya dengan tak percaya, tidak bisa mempercayai matanya. Jika dia memiliki tubuh fisik, dia pasti akan menangis saat ini. Pria tua di depannya membuatnya akrab, dan suaranya sedikit ramah, seperti tuannya, tetapi mengapa menjadi seperti ini? Yang mulia penghancur bintang terkejut, melihat master pedang abadi di samping Qin Chen, sedikit terkejut, siapa ini? Mereka dapat melihat bahwa master pedang abadi di samping Qin Chen hanyalah sisa jiwa, yang sebenarnya memanggil leluhur pedang dari paviliun pedang Tongtian sebagai tuannya, ini mengejutkan mereka. "Apakah kamu?"
Bocah abadi. Suara hampa itu berdering karena terkejut. Ini aku, Tuan, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Ucap Master Pedang Abadi gemetar. Desahan samar datang, semuanya. Ceritanya panjang, kamu masih hidup, ya, kamu juga bisa dianggap sebagai penerus paviliun pedang surgawiku. Apakah orang ini keturunanmu? Tubuh lelaki tua itu mati dan tidak bergerak, tetapi Qin Chen merasa ngeri, seolah-olah sepasang mata kosong menatapnya, membuatnya kedinginan dan jiwanya membeku. Perasaan macam apa ini? Selain itu, ada kekuatan yang kuat dan dingin pada kekuatan ini, yang mirip dengan kekuatan iblis. Tidak, itu seharusnya kekuatan kegelapan. Di tubuh Qin Chen, kanon pedang tanpa nama bergetar, dan kartu pedang juga bersinar, meledak, dua kekuatan ditarik, berkedip pada Qin Chen, dan pedang karat misterius di tangan Qin Chen juga bersinar. Cahaya hitam samar mekar dengan tenang, memiliki sifat magis, seolah-olah telah pulih. Ini, suara tua itu tiba-tiba kehilangan suaranya dan terkejut. Pada saat ini, suara tua itu tiba-tiba berkata dengan kaget, dengan nada bergetar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang membuatnya sangat terkejut, mengungkapkan emosi yang sangat bersemangat. Dari kemunculan yang mulia hingga saat ini, suara lama ini telah lemah dan lemah, seolah-olah akan menghilang. Tetapi pada saat ini, itu berfluktuasi dalam sekejap, dan bahkan kabut hitam tak berujung di jurang pedang terkubur bersamanya, pedang itu meraung, dan dunia bergetar. Orang bijak yang terhormat semuanya terkejut. Yang mulia penghancur bintang dan yang lainnya menatap Qin Chen tidak jauh dengan takjub, menatap energi pedang aneh yang melonjak melalui dirinya, dan pedang karat misterius yang bersinar di tangannya. Apa asal-usul pedang kuno misterius itu? Tetapi mereka memeras otak dan tidak pernah melihat kekhasan teori tentang pedang kuno abad pertengahan Qin Chen. Qin Chen juga mengalami jantung berdebar-debar. Dia bisa merasakan bahwa mata kosong dan menakutkan itu menatap pedang karat misterius di tangannya, dengan jelas mengenali asal pedang itu. Namun, pedang ini hanya diperoleh dari biji yang digali dari alam rahasia Saint Luo di 5 kerajaan benua Tianwu. Meskipun aneh, leluhur pedang dari paviliun pedang Tongtian kuno surgawi bisa mengenalinya, dan itu masih mengejutkan Qin Chen. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku mengerti, ini adalah kehendak dewa. Setelah sekian lama, leluhur pedang tampak tenang, berkata pelan. Qin Chen jelas merasakan bahwa dengan sepasang mata yang dalam, menatapnya terus-menerus, melihat dan melihat lagi, jiwanya tegang, dia merasakan tekanan yang kuat, dan bahkan napasnya tampak mandek. Benar saja, lelaki tua itu tidak membohongiku, ramalan tahun itu menjadi kenyataan. Suara tua itu bergumam pada dirinya sendiri, bahkan ketika dia bangun, dia tampak kaget dan tidak bisa pulih, masih gemetar. Tuan, apa yang kamu bicarakan? Ucap Master Pedang Abadi bertanya-tanya, siapa yang bisa disebut orang tua oleh leluhur pedang? Tidak apa, ucap leluhur pedang menghela nafas ringan, aku tidak bisa membayangkan bahwa setelah ratusan juta tahun, aku hanya meninggalkanmu sebagai murid, dan hanya sisa jiwa. Yah, selama aku bisa meninggalkan akarku, aku akan mati, dan aku bisa menghadapi leluhurku di dunia bawah. Jiwa Master Pedang Abadi bergetar, dia tidak mengerti apa yang dikatakan leluhur. Tidak, kamu tidak akan mati, Tuan. Ucap Master Pedang Abadi berkata, dan dia ingin menangis. Saat itu, dia meninggalkan paviliun pedang Tongtian, itu masih merupakan tempat yang mulia di surga, tanah suci ilmu pedang, tetapi miliaran tahun telah berlalu, dan dia masih hidup. Ketika dia kembali ke sekte tempat dia membesarkan dirinya, dia melihat gambaran yang begitu menyedihkan. Dia tidak dapat menerima pemandangan yang dingin, dan dia tidak ingin hidup. Kamu tidak mengerti. Aku akan memberitahumu semuanya. Tapi sekarang, aku akan berurusan dengan orang-orang ini terlebih dahulu. Kata leluhur pedang, suaranya lemah. Tiba-tiba, kulit kepala orang suci yang agung menjadi mati rasa, dan rambut dingin mereka berdiri. Senior, apa yang kamu inginkan? Ucap para yang mulia menggigil dan berkata gemetar, karena mereka merasakan perasaan kematian yang kuat, dan mereka merasakan sepasang mata kosong menatap mereka, merinding muncul dan jiwa mereka terkejut. Yah, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu berani menumpahkan darah untuk umat manusia? Sudah waktunya untuk memenuhi janjimu.
Ucap leluhur pedang berkata. Tiba-tiba, di jurang ini, kekuatan tak terlihat lahir. Semua orang melihat bahwa di dasar jurang, garis-garis aneh tiba-tiba menyala, peti mati perunggu yang semula tertutup, tiba-tiba terbuka. Di peti mati perunggu ini, ada mayat tergeletak. Mayat-mayat ini tidak rusak selama ratusan juta tahun. Mereka semua memancarkan aura yang mengerikan. Di peti mati perunggu, ada kilatan rune hitam yang mengerikan. Rune ini bersinar, dan nafasnya luar biasa. Namun saat peti mati dibuka, semua orang menyaksikan saat mayat di dalamnya tiba-tiba berubah menjadi hitam, lalu lapuk tiba-tiba, berubah menjadi abu dan menghilang dalam sekejap. Di tempat, ada 6 master hebat. Apa yang akan mereka lakukan? Senior, apa yang akan kamu lakukan? Ucap ke-6 orang bijak itu merasa dingin di punggungnya. Dia merasa hidupnya terancam dan sesuatu yang buruk akan terjadi. Bukan apa-apa, kamu tidak mengatakan bahwa kamu akan mendedikasikan hidupmu untuk ras manusia surgawiku. Seperti seekor naga yang memandangi semut, itu sangat benar dan rela menyerahkan nyawanya. Saya tergerak. Tempat ini dilarang oleh paviliun pedang surgawiku. Ratusan juta tahun yang lalu, paviliun pedang surgawiku menggunakan kekuatan seluruh sekte dan menyerahkan segalanya sebelum mendirikan tempat ini. Seperti yang Anda lihat, kekuatan di peti mati perunggu hampir habis, dan Anda kebetulan yang bertanggung jawab. Anda dapat membuat langit bersinar dan memanas, seperti yang Anda inginkan, kata leluhur pedang. Kekuatan tak terlihat menghantui kulit kepala para yang mulia mati rasa, dan mereka semua ingin memarahi apa yang mereka inginkan. Pada saat ini, kulit kepala venerable penghancur bintang mati rasa, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia baru saja berbicara, siapa yang benar-benar ingin bersinar dan memanaskan langit, menumpahkan darah ke kepalanya. Tidak bisakah kamu membicarakannya saja? Tapi orang aneh ini menganggapnya serius, dan dia ingin membawa mereka ke peti mati perunggu dan duduk di peti mati. Cahaya macam apa ini? Senior, kamu bercanda. Suara orang bijak yang agung bergetar, dan mereka menyadari bahwa pada saat kematian, hati mereka benar-benar gelisah, jantung mereka berdebar-debar, dan seluruh tubuh mereka menegang, lalu mereka bergerak maju dan menyerang dengan cepat. Yang mulia penghancur bintang, Yang mulia Zhuge-Rulong, Yang mulia Jiuyu, dan Tuan Istana Yaomi semuanya bergerak, meluncurkan serangan yang paling menakutkan. Bahkan Yang mulia Ye Guang dan King Suguhua juga berkontribusi, tidak mau dibawa ke peti mati seperti ini. Di antara mereka, teknik material, energi, tubuh, dan mantra tabu dari Yang Mulia tanpa akhir semuanya ditembakkan. Namun, semuanya sia-sia. Mereka merasa mengering, melemah, dan merosot. Semua ini terlalu lemah. Orang bijak yang hebat merasakan kekuatan di tubuh mereka dan tidak bisa memobilisasi mereka sama sekali. Kemudian, mereka melihat peti mati perunggu itu sepertinya tidak memiliki dasar. Di kedalaman peti mati, ada gua-gua gelap. Itu seperti jurang gelap yang terhubung satu sama lain, dengan napas dalam-dalam. Ada kekuatan dingin yang mengerikan meresap di dalamnya, tampaknya ia akan bergegas keluar untuk menyingkirkan kesulitan dan menghancurkan dunia yang tidak sesuai dengan kekuatan surga. Itu, apa? Ucap beberapa orang bijak bergidik, aura kehidupan di tubuh mereka anjlok, mereka tahu mereka akan mati, dan tidak ada harapan. Kamu seharusnya sudah menebaknya, kata leluhur pedang membuka mulutnya. Mungkinkah itu? Ucap para bangsawan besar di luar kendali. Tubuh mereka bergetar dan jiwa mereka tercabik-cabik. Mereka akan duduk di sini, ditelan oleh kekuatan di peti mati perunggu. Tidak, aku tidak ingin mati. Ucap Yang Mulia penghancur bintang tiba-tiba meraung dan menggedor, dan bintang-bintang tak terbatas muncul di tubuhnya, meledak dengan kekuatan yang menakutkan, seperti dewa dan iblis. Namun, peti mati perunggu ini melepaskan aura tak terbatas, benar-benar menekan auranya, tidak dapat keluar sama sekali, membiarkan inti bintang gelap di sekelilingnya melonjak, tetapi tidak dapat meledak sama sekali. Ini terlalu canggung, dia jelas sosok yang terhormat, tetapi saat ini, dia seperti semut, sama sekali tidak bisa bergerak, dan dibantai oleh orang lain benar-benar tidak bahagia. Melihat peti mati perunggu itu bersinar, dia ingin menelan ke-6 orang bijak ke dalamnya. Tapi tiba-tiba, aura perkasa muncul dari Yang Mulia penghancur bintang,
dan pada saat yang sama, sebuah gulungan keluar dari tubuh Yang Mulia Penghancur Bintang. Gulungan ini, dengan cahaya bintang yang tak berujung, bersinar di jurang yang gelap, memancarkan cahaya yang mengerikan, membuat simbol, dan itu sangat mengejutkan. Venerable Penghancur Bintang melihat gulungan itu dengan penuh semangat. Hal ini, diberikan oleh Penatua Agung Istana Dewa Bintang selama perjalanannya kali ini. Dia mengatakan bahwa itu adalah keputusan dari Master Bintang, yang dapat menyelamatkan hidupnya. Pada saat ini, pada saat kritis ini, metode Master Bintang bersinar, meledak ke langit, cahaya ilahi yang luas bermekaran, cahaya bintang yang tak terbatas mengembun, dan sosok luar biasa yang dibentuk oleh cahaya bintang muncul di langit dan bumi, yang merupakan transformasi hukum. Cahaya bintang itu begitu kuat sehingga memusnahkan sebagian dari kabut hitam di sekitarnya, mengejutkan semua orang. Penguasa bintang, ucap Yang Mulia Penghancur Bintang memandang sosok cahaya bintang yang muncul di antara langit dan bumi dengan penuh semangat, dan dia buru-buru memberi hormat dengan hormat. Dia menyadari bahwa ini adalah penguasa bintang dari istana Dewa Bintangnya. Leluhur pedang, kata sosok cahaya bintang ini tidak bisa melihat wajahnya, tapi itu menakutkan. Menatap ke bawah, menatap lelaki tua itu, cahaya bintang tak berujung bermekaran, benar-benar seperti dewa, cahaya bintang bermekaran, untuk mengusir kabut hitam, membentuk satu sisi milik dunianya sendiri. Master Bintang, apakah Anda penguasa Istana Dewa Bintang? Istana Dewa Bintang saat itu hanyalah kekuatan kelas 2 di surga. Saya tidak dapat membayangkan bahwa sekarang telah menjadi kekuatan tertinggi di surga. Suara hampa leluhur pedang berdering, tanpa jejak emosi. Pada saat yang sama, di jurang ini, rantai keteraturan yang tak terbatas tiba-tiba muncul, tiba-tiba cerah dan terjalin erat. Teman-teman yang mana lagi di sana? Keluar, kata leluhur pedang berseru, dengan kekuatan tak terlihat, menatap Yang Mulia Jiuyu dan Yang Mulia Ye Guang. Venerable Jiuyu dan Venerable Ye Guang semuanya memiliki aura mengerikan yang naik, berdengung, dan dua ketetapan bercahaya terbang keluar, melayang di udara. Tuan Gunung, Tianzun, Yang Mulia Jiuyu dan Yang Mulia Ye Guang keduanya mengangkat kepala dengan ngeri. Mereka tidak tahu bahwa mereka juga memiliki keputusan leluhur. Pada saat ini, kedua sosok itu memadat dan terwujud langsung dalam kehampaan. Adegan ini luar biasa. Tiga sosok cahaya perkasa, luar biasa, seperti dewa dan iblis yang membuka dunia, momentumnya luar biasa, dan kekuatannya tak tertandingi. Junior, saya telah melihat leluhur pedang. Ucap Tianzun Suying dari Tiangong adalah pria paruh baya tanpa wajah. Ketika dia muncul, dia memberi hormat kepada lelaki tua itu dengan hormat. Tapi penguasa Gunung Dayu Sensan dan penguasa bintang Istana Dewa Bintang terdiam, menatap lelaki tua busuk itu, mengamati segala sesuatu di jurang pedang yang terkubur, tanpa mengetahui apa ekspresi mereka. "Yah, aku mengenalimu, seorang anak yang dibuat oleh seorang pengrajin. Ketika aku mengunjungi pengrajinmu sebagai leluhur, kamu ada di sana. Kamu adalah anak api di bawah kursinya. Aku tidak bisa membayangkan bahwa kamu juga seorang karakter sekarang." Suara lama bergema dengan perubahan-perubahan. Yang Mulia Ye Guang terkejut. Tianzun, leluhur Tiangong mereka, ternyata adalah anak laki-laki yang membakar api di bawah leluhurnya. Ini sangat mengejutkan. Dunia hanya tahu bahwa Tiangong adalah kekuatan yang diwarisi dari karya pengrajin kuno. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa itu benar-benar garis lurus pengrajin, melainkan hanya didirikan oleh seorang bocah lelaki yang terbakar. Senior masih mengingat generasi yang lebih muda. Ucap Tianzun. Tiangong berbicara, suaranya bergetar, jelas sangat bersemangat. Nah, jika Anda ingin mengetahui situasi paviliun pedang surgawi saya, mengapa Anda tidak datang ke sini secara langsung, tetapi hanya tubuh Dharma? Suara tua itu berkata dengan acuh tak acuh. Setelah pemulihan surga, generasi muda mundur. Tubuh asli tidak bisa datang menemui senior. Saya harap senior akan memaafkan saya. Ucap Tianzun. Tiangong terus memberi hormat dan hormat, tetapi penguasa Gunung Dayu Sensan dan penguasa bintang Istana Dewa Bintang diam. Hehe, kamu tidak perlu mengatakannya, tubuh asli tidak berani datang ke paviliun pedang surgawiku. Ucap sosok tua itu berkata dengan acuh tak acuh, tubuh Dharma ada di sini,
dan tidak ada gunanya. Anda harus tahu bahwa kekuatan leluhur di sini akan segera habis, jadi jika Anda mengirim perbekalan, itu bisa dianggap sebagai kontribusi ke surga. Dalam hal ini, leluhur akan mengambilnya. Kabut hitam tak berujung melonjak, 3 ketetapan utama bersinar dan memancarkan aura yang mengerikan, tetapi pada saat ini, mereka dihantui oleh rantai ketertiban yang padat, dan cahaya tak berujung tertahan. Kekuatan mengerikan muncul di jurang ini, memotivasi 6 raja besar, dan dengan cepat terbang, diseret oleh aturan dan ketertiban langit dan bumi ini, merobek kehampaan, dan langsung pergi ke peti mati perunggu. Qin Chen dikejutkan dari samping, dan kekuatan dari 3 kekuatan semuanya muncul, penguasa bintang, penguasa gunung, dan penguasa surgawi. Apakah mereka orang kuat teratas dari 3 kekuatan utama? Pada saat ini, ketiga tubuh Dharma ini bersinar, dan Qin Chen, yang tertekan oleh nafas, mengalami kesulitan bernafas. Dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Apakah ini penguasa dari 3 kekuatan teratas? Tianzun. Qin Chen telah mendengar dari roh menara suci kuno bahwa dia adalah pendiri Tiangong. Tapi sekarang, di jurang ini, tubuh 3 Dharma juga ditekan. 6 orang bijak dengan cepat jatuh ke peti mati perunggu. Penguasa bintang, selamatkan aku. Tuan Gunung, ucap yang mulia penghancur bintang berjuang dengan ngeri, mencoba meminta bantuan, tetapi tidak berhasil, dan Zhuge-Rulong dan King Suguhua, belum lagi, tidak dapat membebaskan diri, dan mata Tuan Istana Yaomi juga berkedip ketakutan. Baru saja menembus orang bijak, apakah dia benar-benar akan mati di sini? Dia tidak mau. Melihat dia akan dikurung di dalam peti mati, tiba-tiba, Palace Master Yaomi segera membangkitkan kekuatan kegelapan di tubuhnya, dan aura gelap yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri, mengungkap kekuatan kegelapan, dan ingin melarikan diri dari sini. Kekuatan kegelapan itu mengerikan, cukup untuk menekan Dao Surgawi, begitu muncul, itu segera mematahkan ikatan leluhur pedang padanya, dan memancarkan aura hitam yang mengerikan.